Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Andriansyah dengan NIM 2012-1113. Di sini saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah tahsin jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah teman-teman, mari kita simak videonya bersama-sama. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Dari 29 huruf, dari alif sampai iya, masing-masing hurufnya itu punya makharijul huruf atau tempat pengeluaran hurufnya masing-masing, dan juga punya sifatul huruf atau sifatnya masing-masing. Satu huruf hijaiyah itu bisa memiliki satu ataupun banyak sifat. Ada yang lebih banyak, itu ada 7 sifat dalam satu huruf. Setelah kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul hurufnya masing-masing, tinggal kita praktekkan saja kepada huruf hijaiyah, mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Yang pertama itu huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Dibaca a, i, u. Huruf mad memiliki satu sifat, yaitu tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian ada huruf ba. Makharijul hurufnya yaitu 2 perut bibir sebelah dalam. Ba. Adapun sifat-sifatnya itu ada 6. Ada 6. Pertama, nafas ditahan, ya, jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian izlaq, dan juga qalqalah. Nafas ditahan. Jadi ba. Kemudian ada huruf ta. Di sini makharijul hurufnya yaitu punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Adapun sifat-sifatnya itu punya 5 sifat. Yang pertama ada hamas, syiddah, istifal, infitah, dan juga ismat. Jadi kita setiap penyebutan huruf hijaiyah ini kita perhatikan sifat-sifatnya. Ta. Selanjutnya ada fa. Makharijul hurufnya punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri atas. Sifatul hurufnya ada hamas, ada rakhwah, ada istifal, ada infitah, dan juga ismat. Fa. Kemudian huruf jim, pauja. Makharijul hurufnya itu tenggorokan bagian tengah. Adapun sifat-sifat huruf dari huruf ja yaitu ada berapa tuh? Ada 5. Yang pertama itu jahar, syiddah, istifal, infitah, dan juga qalqalah. Jadi setiap kita menyebutkan huruf ja itu seperti mantul. Ja. Begitu. Kemudian ada huruf ha, itu tenggorokan bagian tengah. Huruf ha di sini punya 5 sifat, yaitu hamas, kemudian ada rakhwah, kemudian ada istifal, ada infitah, dan juga ismat. Jadi makharijul hurufnya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha. Selanjutnya ada huruf kha. Makharijul hurufnya dari ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Adapun sifat-sifat huruf dari huruf kha yaitu
nafas berhembus, hamas. Kemudian lunak atau rokhwah. Selanjutnya isti'la, infitah dan juga ismat. Penyebutannya kho, kho, kho. Selanjutnya ada huruf da. Makharijul hurufnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka atas. Sifat dari huruf da ada jahar, ada syiddah, istifal, infitah, ismat dan qalqalah. Itu penyebutannya da, da, da. Selanjutnya ada huruf za. Makharijul hurufnya adalah punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Adapun sifat-sifat huruf dari huruf za yaitu adalah jahar, rokhwa, kemudian istifal, kemudian infitah dan juga ismat. Za, 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 za. Jadi saat penyebutan huruf za itu kita napasnya ditahan gitu. Kemudian suaranya rokhwah, lunak dan tidak tertahan. Suaranya tidak tertahan, hanya nafasnya saja. Selanjutnya itu ada huruf ro. Makharijul hurufnya yaitu ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas. La, na, ro. Adapun sifat dari huruf ro itu ada 7. Yang pertama jahar, kemudian bainiyah, kemudian istifal, infitah, izlab, inhiraf dan juga takrir. Ro, ro. Kemudian ada huruf za, za. Makharijul hurufnya ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara za keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sifat dari huruf za ada 6. Yang pertama ada jahar, kemudian rokhawah, kemudian istifal, infitah, ismat dan juga shafir. Za, za, suaranya ditahan, nafasnya ditahan. Za, lidahnya di bawah istifal. Za, za, za. Jadi kayak apa ya? Pas penyebutan huruf za ini keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Jadi di antara keduanya. Za, za, za. Kemudian ada huruf sin atau sa, sa. Makharijul hurufnya ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara sin keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Huruf sin, sa ini memiliki 6 sifat yaitu hamas, kemudian rokhawah, kemudian istifal, infitah, kemudian ismat dan juga shafir. Sa, jadi berdesis lepas. Sa, sa, sa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf sya. Makharijul hurufnya tengah lidah dengan langit-langit. Adapun sifat dari huruf sya ada 6. Yang pertama ada hamas, kemudian rokhawah, kemudian istifal, infitah, ismat dan juga tafashi. Sya di sini bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Sya, ada angin yang keluar. Sya, 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 seperti itu. Kemudian ada huruf so, so. Makharijul huruf dari huruf so yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga huruf so keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah.
Adapun sifat huruf yang dimiliki oleh huruf so ada 6, yaitu hamas, rakhawah, isti'la, itbaq, ismat, dan juga shafir. Suaranya berdesir ya. So. Jadi ketika kita menyebutkan suara huruf so itu keluarnya di antara dari 2 gigi seri atas dan bawah. So. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf bo, ada huruf bo. Nah, makharijul huruf dari huruf bo adalah ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah, sehingga suara bo keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Adapun sifatul huruf yang dimiliki oleh huruf bo adalah hamas, rakhawah, kemudian isti'la, itbaq, ismat, kemudian shafir. Penyebutan huruf bo ini lidahnya nempel dulu dengan gigi geraham atas kanan atau kiri. Bo. Seperti itu. Kemudian ada huruf gha, punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Adapun sifat huruf yang dimiliki oleh huruf po adalah jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, dan qalqalah. Jadi setiap kita menyebut huruf po itu ada qalqalahnya. Kemudian nafasnya ditahan, suara tertahan, syiddah suaranya. Po. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf dha. Makharijul hurufnya yaitu punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat huruf yang dimiliki oleh huruf dha adalah jahar, kemudian rakhawah, kemudian isti'la, kemudian itbaq, kemudian adalah ismat. Dha, nafasnya ditahan. Dha, dan suaranya tidak tertahan, nafasnya saja yang tertahan. Pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Dha. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf a. Nah, makharijul huruf a ini adalah tenggorokan bagian tengah. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf a ini yang pertama adalah jahar, kemudian bainiyah, kemudian ada istifal, ada infitah, dan juga ismat. Itu tenggorokan bagian tengah. Kemudian ada huruf gha. Makharijul huruf dari gha yaitu ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Sifat huruf yang dimiliki oleh huruf gha itu ada 5. Yang pertama jahar, kemudian rakhawah, kemudian isti'la, kemudian ada infitah, kemudian ada ismat. Gha. Selanjutnya ada huruf fa. Makharijul huruf dari huruf fa adalah perut bibir bawah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat yang dimiliki oleh huruf fa adalah 5, yaitu hamas, berdesis lepas ya. Kemudian rakhawah, kemudian istifal, kemudian infitah, dan juga izlaq. Perut bibir bawah dan ujung 2 gigi seri atas. Fa. Seperti itu. Kemudian ada huruf qa. Makharijul huruf dari huruf qa yaitu qaf, yaitu pangkal lidah dan langit-langit. Adapun sifat yang dimiliki oleh huruf qa yaitu
jahar, kemudian syiddah, kemudian isti'la, kemudian ismat, dan juga qalqalah, mantul. Kita setiap menyebutkan huruf qa itu mantul ya. Qa, nafas ditahan, suara tertahan, syiddah. Kemudian pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Kemudian juga tidak lancar dan hati-hati ismat, kemudian memantulkan suara karena qalqalah. Qa. Kemudian ada huruf ka. Makharijul hurufnya yaitu di muka makhraj qa. Jadi di muka dari huruf qa ya. Ka. Nah, adapun sifat yang dimiliki oleh huruf ka yaitu hamas, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, dan juga ismat. Ka hamas ya, setiap kita menyebut ka itu hamas. Ka seperti itu. Kemudian ada huruf la. Makharijul hurufnya yaitu punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf la yaitu nafasnya ditahan, jahar. Kemudian ada bainiyah, ada istifal, kemudian ada infitah, dan juga izlaq, kemudian ada inhiraf. Jadi penyebutan hurufnya itu punggung ujung lidah bertemu gigi muka yang atas. La. Nah, seperti itu. Kemudian ada ma. Makharijul hurufnya yaitu dua perut bibir bagian tengah. Sifat yang dimiliki oleh huruf ma yaitu yang pertama ada jahar, kemudian bainiyah, kemudian ada istifal, dan juga terbuka antara lidah dan langit-langit. Terbuka antara lidah dan langit-langit. Nah, seperti itu. Ma. Jadi jahar, nafas ditahan. Ma. Nah, kemudian ada huruf na. Makharijul huruf dari huruf na yaitu ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la dari arah gusi gigi atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf na yaitu jahar, kemudian ada bainiyah, kemudian ada istifal, ada infitah, izlaq, dan juga gunnah, berdengung. Gimana? Ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la ya. Jadi la, na, ro. Na bertemu, ujung lidahnya bertemu sedikit makhraj la. Na karena memiliki sifat gunnah ya, dengan na, seperti itu. Kemudian ada huruf wa. Antara makhraj hurufnya antara dua perut bibir. Huruf wa memiliki 5 sifat yaitu jahar, rakhwah, istifal, infitah, dan juga ismat. Wa antara dua perut bibir. Wa. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf ha, tenggorokan yang paling dalam. Nah, di sini tenggorokan paling dalam. Huruf ha itu memiliki 5 sifat, yaitu hamas, nafas berhembus, rakhwah, istifal, infitah, dan juga ismat. Suara karena ini ya, ha, nafas berhembus, ha. Nah, nafas berhembus. Kemudian ada huruf a atau hamzah, yaitu tenggorokan yang paling dalam. Sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah yaitu jahar, syiddah,
istifal, infitah, dan juga ismat. A, 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 seperti itu ya. Jelas suaranya. Kemudian yang terakhir ada huruf ya. Makharijul huruf dari huruf ya yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Sifat yang dimiliki oleh huruf ya ada 5, yaitu jahar, rakhawah, istifal, infitah, dan juga ismat. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ya, 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 ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan di awal tadi, setiap satu huruf hijaiyah itu bisa memiliki dari 3 sifat, 1 sifat, 3 sifat, ataupun lebih banyak dari itu. Ada yang paling banyak itu 7 seperti yang dijelaskan di awal tadi. Makanya kenapa dalam satu huruf itu ada yang dimiliki oleh huruf lain juga. Ternyata huruf lain juga punya sifat seperti itu gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon dimaklum karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.